Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Teman-teman, kali ini saya akan bahas apakah investasi saham itu sama dengan judi. Teman-teman, di video kali ini saya akan cerita pengalaman saya pribadi ketika saya memulai investasi saham. Tepatnya pada saat itu setelah lulus kuliah. Jadi saya lulus kuliah S1 saya adalah teknik industri. Jadi saya bukan orang yang backgroundnya keuangan, aslinya S1-nya. Saya baru ngerti keuangan setelah S2 dan ambil CFP. Ya, tapi S1 saya seorang lulusan teknik industri. Kemudian saya pengen tahu dong cara instan untuk bisa mendapatkan kekayaan, yaitu dengan cara investasi dan saham. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya buka account. Saya masih ingat pada waktu itu untuk buka account harganya adalah 10 juta rupiah. Jadi modal awalnya 10 juta rupiah. Kemudian setelah buka account, saya ikut grup-grup yang ada di BlackBerry Messenger. Zaman itu banyak sekali suhu-suhu atau orang-orang yang ahli ada di grup BBM. Dan mereka banyak sharing nih, beli saham A harga berapa, beli saham B harga berapa, beli saham C harga berapa, dan lain sebagainya. Saya pun melakukan hal yang sama seperti kebanyakan investor pemula. Tidak mau belajar, ikut grup, berharap masternya jago dan baik hati beri rekomendasi saham. Apakah rekomendasinya itu menguntungkan? Jawabannya, yes, menguntungkan. Menguntungkan sekali. Dari yang tadinya portofolio 10 jutaan, untung kurang lebih jadi 15 juta lah. Udah happy banget pastinya kan? Karena ya hitung-hitung untung 50% lah dari modal. Setuju ya? Suatu ketika saham turun. Dan rekomendasi yang dilakukan oleh master yang saya ikutin itu ternyata lagi nggak top chair. Akhirnya nilainya turun. Akhirnya dari portofolio 15 juta jadi sekitar 7,5 juta. Portofolio saya minus 50%. Iya, menyedihkan sih, rugi 50%. Artinya setengah kekayaan kamu berkurang, betul ya? Singkat cerita, saya balik ke Pekalongan, kota tempat tinggal saya ngobrol sama papi. Kemudian saya ceritain ke papi kan, Pi, investasi saham itu judi. Papi tanya, kok kamu bisa bilang gitu, Vin? Emangnya kamu udah invest? Udah, Pi, aku udah buka account, aku udah masukin, aku udah pernah untung dan sekarang rugi besar. Papi penasaran dong, tanya dong, Vin, kamu bagaimana cara menganalisa atau memilih sahamnya? Pada waktu itu, belum ada yang namanya smartphone. Yang saya lakukan adalah buka laptop saya kasih tunjuk ke papi, nih loh Pi, account investasi sahamku. Di dalamnya, itu ada beberapa portofolio itu ada beberapa pilihan saham. Terus aku ceritain gimana caranya aku pilih saham. Aku tunjukin BlackBerry Messengerku, kasih lihat grupnya, nih loh Pi, ada master-master yang jago kasih rekomendasi saham. Kita tinggal ikut beli aja sahamnya seperti apa. Papiku terkejut. Hah? Kok cara milihnya seperti itu, Vin? Ya udah gini deh, Vin. Oh ya, Mak. Papiku itu adalah orang yang perokok. Jadi dia selalu ngantongin 1 bungkus rokok setiap harinya. Ya. Kemudian papi tanya sama aku, Vin, nih papi punya sebungkus rokok, kalau full kurang lebih isinya 20 batang, ya. Coba sekarang tebak, berapa sisa batang rokok di dalam 1 bungkus ini? Apakah lebih dari 10 atau kurang dari 10? Coba tebak. Kalau benar, kerugian kamu berapa, modalmu papi tambahin deh, supaya modal awalnya balik. Kalau salah, ya papi nggak akan tambahin. Oke, jadi karena nggak ada ruginya, saya coba jawab kan. Pi, jawabannya adalah, waktu itu aku tebak berapa ya? Kayaknya tebak di atas 10 deh, ternyata salah. Intinya jawabannya salah lah waktu itu. Jadi papi nggak kasih tambahan lagi nih modalnya. Lesson learn-nya adalah, papi bilang seperti ini, Vin, yang kamu lakukan dengan investasi saham kamu adalah tebak-tebakan seperti kamu tebak berapa isi batang rokok dalam bungkus papi. Nih, karena apa? Kamu nggak ada analisa, kamu cuma tebak-tebakan.
Nah, yang membuat itu jadi judi itu bukan sahamnya, tapi caranya kamu memperlakukan saham tersebut. Kalau kamu memperlakukan saham itu dengan tebak-tebakan, sama seperti kamu tebak isi berapa batang rokok di dalam satu bungkus rokok yang papi punya, itu namanya judi. Tapi kalau kamu lakukan analisis, seperti analisis teknikal, atau analisis fundamental, atau analisis apapun, itu artinya kamu berinvestasi. Long story short, akhirnya saya memutuskan mencoba belajar fundamental analisis. Fundamental analisis itu pendekatannya adalah dengan menggunakan laporan keuangan. Teman-teman, saya akan share bagaimana cara saya berinvestasi saham sembari saya gambar. Teman-teman, di investasi saham yang saya ikutin itu namanya adalah value investing. Value investing ini itu banyak menggunakan pendekatan fundamental, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada yang namanya price. Price itu tuh harga dalam satuan rupiah. Dan ada juga yang namanya tuh time dalam satuan waktu, ya. Waktu bisa bulanan, bisa tahunan, dan lain sebagainya, ya, waktu. Teman-teman, kalau yang namanya market atau pasar modal itu tuh harga tuh bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, turun, bisa naik lagi. Nah, seperti itu. Ini namanya harga. Harga itu terbentuk karena ada supply dan ada demand, ada kebutuhan dan ada supply, ya. Ada buy, ada sell, ada buy, ada sell, sehingga itu membentuk harga. Apakah kita bisa menentukan harga? Tentu sulit. Dan sangat sulit tentunya, ya. Apakah kita sebagai investor bisa menentukan harga? Menurut saya sangat sulit. Yang bisa kita lakukan sebagai seorang investor atau value investor tepatnya adalah menghitung nilai intrinsik perusahaan. Yang warna hijau ini adalah nilai intrinsik, Yang bisa kita lakukan adalah memilih perusahaan yang sehat secara keuangan. Kemudian kita akan hitung nilai intrinsik value-nya. Katakanlah seperti ini. Oke, jadi yang warna hijau itu adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu apa, Vin? Nilai intrinsik itu artinya adalah nilai dari perusahaan tersebut. Oke, sampai sini paham ya? Kalau misal ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Saya akan bantu jawab di kolom komentar. Oke, baik. Teman-teman, nilai intrinsik itu sebenarnya nilai aslinya lah, kurang lebih nilai perusahaannya itu berapa. Coba teman-teman lihat di yang A, ya, saya kasih tanda pakai warna ungu, bolehlah warna ungu. Di sini teman-teman, lihat ya, titik A. Titik A ini artinya harga yang warna merah itu di bawah yang warna hijau garisnya. Artinya ini namanya lebih murah. Kita sebutnya underprice. Kita kemudian lihat yang warna biru. Teman-teman lihat titik yang warna biru. Ini warna merahnya lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Artinya overprice atau kemahalan. Seorang value investor seperti saya itu adalah cari perusahaan yang kondisi keuangannya sehat, kemudian kita beli di titik A, underprice, dan kita akan jual di titik overprice. Itulah cara kita mencari keuntungan dari investasi saham. Di Indonesia sekarang ini ada 650-an saham, dan sebenarnya cara menganalisisnya sama. Kurang lebih sama. Saya bersama partner saya, Korifan Kurniawan, kita punya kelas grup belajar saham Finansialku yang memang fokus di value investing. Jadi yang kita ajarkan adalah bagaimana caranya mengidentifikasi apakah perusahaan ini sehat secara keuangan atau masih belum terlalu sehat. Kode kedua, kita hitung juga, kita cari tahu angkanya apakah ini nilai intrinsiknya itu berapa rupiah perusahaan tersebut.
Dan yang ketiga adalah apakah ini tuh murah atau mahal, over value atau under value. Teman-teman, cuplikannya seperti ini. Teman-teman, kalau misal memang teman-teman mau belajar lebih banyak tentang saham, khususnya value investing, teman-teman bisa gabung di grup belajar Saham Finansialku bersama saya, Melvin Mumpuni, dan juga Ko Rifan Kurniawan. Untuk informasi lebih detailnya, teman-teman bisa langsung cek di kolom description. Sampai ketemu teman-teman, investor semuanya. Semoga kita bisa juga mendapatkan keuntungan dari investasi saham. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.